Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rehan Kamil dan juga anggota kelompok saya lainnya akan mempresentasikan sebuah perusahaan asal Indonesia yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood merupakan perusahaan fast moving consumer good yang mempunyai pangsa pasar yang cukup luas untuk saat ini, dan fast moving consumer good produk-produknya merupakan industri yang paling besar untuk saat ini. PT Indofood sendiri merupakan bergerak sebagai produsen, pemasar, dan juga distributor produk-produk makanan seperti mie instan, susu, tepung, pasta, dan sebagainya. PT Indofood memasarkan produknya dengan berbagai merek yang bisa dibilang menjangkau pasar cukup luas untuk saat ini di Indonesia, bahkan hingga hampir seluruh Asia Tenggara. 4 kelompok usaha strategis Indofood. Yang pertama ada CBP atau Consumer Branded Products. CBP sendiri berfokus pada produksi berbagai produk konsumen bermerek seperti mie instan, susu, makanan ringan, dan juga penyedap makanan. Contoh yang terkenalnya ada pada Indomie, dan juga bumbu racik. Yang kedua ada Bogasari. Bogasari sendiri mempunyai fokus utama untuk memproduksi tepung dan juga pasta. Merek yang terkenalnya ada pada Guci Biru, Segitiga Biru, Cakra Kembar, dan juga Pastel Fonte. Kelompok yang ketiga adalah agribisnis. Kelompok agribisnis merupakan kelompok yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan kegiatan utamanya mencakup seluruh rantai pasokan mulai dari penelitian dan pengembangan yaitu R&D, pembibitan benih, budidaya dan penggilingan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin dan juga mentega. Contoh merek yang terkenalnya adalah Bimoli dan juga Palmia. Yang keempat adalah distribusi. Kelompok distribusi ini memiliki jaringan distribusi yang terluas di Indonesia. Kelompok ini mendistribusikan sebagian besar produk konsumen yang diproduksi oleh Indofood dan anak perusahaannya ke pihak ketiga serta ke pasar, yang saat ini terdapat 1.300 distribution point di seluruh Indonesia. Visi dan misi Indofood CBP. Visinya untuk menjadi perusahaan barang konsumen terdepan. Misinya terdiri dari yang pertama, untuk terus berinovasi, berfokus pada kebutuhan konsumen, memberikan merek yang hebat dengan kinerja yang tak tertandingi. Yang kedua, memberikan produk berkualitas yang dicintai oleh konsumen. Yang ketiga, untuk terus meningkatkan sumber daya manusia, proses dan teknologi kami. Yang keempat, berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kelima, untuk terus meningkatkan nilai pemangku kepentingan. Selanjutnya, analisis spesial untuk PT Indofood terdiri dari 1. Politik. Stabilitas pemerintah politik yang tinggi mendukung keberlangsungan bisnis, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi. PT Indofood memiliki 74,4% pasar mie instan di Indonesia. Maka Indomie dikatakan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Angka inflasi dapat mempengaruhi biaya produksi, penetapan harga, dan operasi bisnis secara keseluruhan. Pada kurs valuta asing, terjadi fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, sosial. Perubahan dalam preferensi konsumen dan tren budaya dapat mempengaruhi permintaan produk makanan. Terjadi demografi penduduk yang mempengaruhi jenis produk yang diminati. Yang keempat, teknologi. PT Indofood berinovasi dengan mengadopsi teknologi baru dalam produksi, kemasan, dan distribusi. Kemajuan teknologi otomatisasi juga mempengaruhi proses produksi dan kebutuhan tenaga kerja. Yang kelima, lingkungan. Preferensi konsumen terhadap produk berkelanjutan mempengaruhi pengembangan produk dan strategi pemasaran. Produk Indofood tidak hanya dikenal di Indonesia saja, melainkan di negara lain. Perubahan pola iklim dapat mempengaruhi produksi, pertanian, dan rantai pasok antara kota bahkan negara. Yang keenam, hukum. PT Indofood memiliki kepatuhan regulasi terhadap peraturan keamanan pangan. PT Indofood juga memiliki kepatuhan terhadap hukum tenaga kerja. Dalam memasarkan produknya, Indofood melakukan survei pasar yang bertujuan untuk mencapai target pasar sesuai dengan produk yang ditawarkan. Dan selain itu, mereka memasarkan produk melalui berbagai kegiatan promosi. Tujuannya sendiri agar masyarakat luas dapat mengenal produk Indofood walaupun hanya melalui nama brand saja. Dan salah satu produk PT Indofood yang dirasa sangat sukses dalam pemasarannya yaitu Indomie. Indomie memiliki brand image yang sangat baik di masyarakat Indonesia karena Indomie selalu melakukan inovasi dan menghadirkan produk varian rasa baru dan menawarkan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Dalam analisis strategi keuangan PT Indofood sendiri melibatkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Guna memahami efisiensi operasional dan profitabilitas
dengan melihat semua analisis tersebut dan bisa berguna untuk perusahaan PT Indofood. Analisis sumber daya manusia yang mana di dalamnya ada pengembangan sumber SDM yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan dan juga kesinambungan perusahaan proses pengembangan SDM yang dilakukan. PT Indofood CBP ini dilengkapi dengan penyediaan fasilitas pelatihan dan juga modul-modul pelatihan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan SDM. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam pengembangan talenta SDM di perusahaan Indofood CBP, di antaranya yang pertama itu ada mengetahui kebutuhan karyawan, kedua ada mengadakan training dan pelatihan, yang ketiga ada proses seleksi karyawan yang ketat, yang keempat ada penawaran jenjang karir dan promosi jabatan, yang terakhir adanya menjalin hubungan baik dengan karyawan. Juga ada analisis strategi produksi yang dikembangkan pada PT Indofood untuk meningkatkan daya saingnya di pasar makanan dan minuman yang terus berkembang dengan beberapa aspek yang digunakan, diantaranya ada penggunaan teknologi terbaru dan otomatisasi proses, yang kedua ada inovasi produk, yang ketiga ada manajemen rental pasok, yang keempat ada efisiensi energi dan ramah lingkungan, yang kelima ada peningkatan keterampilan karyawan, yang keenam ada optimalisasi kegiatan produksi, yang terakhir adanya analisis data dan kinerja. Kesimpulannya, PT Indofood merupakan perusahaan yang memimpin pasar dalam industri produk makanan olahan dan mie instan, dengan pangsa pasar yang menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dengan ini, kualitas dari setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus diperhatikan dan dijaga konsistennya. Pengelolaan faktor internal yang dilakukan oleh PT Indofood ini seperti memaksimalkan strategi pemasaran yang dilakukan agar dapat memperluas pangsa pasarnya serta menjaga konsumen yang sudah ada agar tetap loyal. Faktor eksternal juga perlu diperhatikan untuk meminimalisir serta melakukan antisipasi kemungkinan yang dapat terjadi. Faktor eksternal tersebut meliputi faktor politik, faktor ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum yang berlalu. Sekian presentasi dari kelompok D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.